Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita menyiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Penenga mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat 12. Begini firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu sampai saat ini masih kita laksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur, itu pun dengan syarat. Kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang banyak orang. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua dan atau diakon. Untuk kunjungan kasih, mulai dari kunjungan kasih hari ulang tahun pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan sampai saat ini masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Penenga tetap siap untuk melayani. Untuk berita keuangan, silahkan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKE Penenga. Dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Penenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Penenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat merayakan perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne Komisi Pelayanan Perempuan GKE. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang maha kasih sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa takjubnya cinta-Mu ketika kami berduka. Engkau menghibur kami ketika kami letih lesu. Engkau menguatkan kami ketika kami jatuh. Engkau mengangkat kami ketika kami kehilangan pengharapan. Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang berbunyi demikian, di bawah perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutuskan anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Firman Jadi Manusia. Di
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari perempuan Gereja Kalimantan Evangelis ini, bersama-sama dengan seluruh perempuan, kami berdoa kepada Tuhan agar kasih, pemeliharaan dan penyertaan-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bersuka cita di dalam perlindungan-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami ya Allah, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bertambah-tambahlah sukacita kami dan ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Kejadian, pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34 yang dibacakan demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Apa yang kita lakukan kalau saat ini posisi kita sebagai suami? Kalau setelah menikah ternyata istri kita mandul. Bisa jadi sebagai suami bersama dengan istri kita sepakat untuk mengangkat atau mengadopsi anak. Bisa jadi juga karena hal tersebut suami selingkuh atau memilih untuk bercerai. Atau bisa juga jadi suami tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan selalu berdoa, menaruh harap akan pertolongan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai 21 diceritakan bahwa pada saat Ishak menikahi Ribka, Ishak berumur 40 tahun. Dan ternyata dengan berjalannya waktu dalam pernikahan mereka, Ribka ternyata mandul. Dalam sejarah Israel kita tahu bahwa kemandulan dianggap sebagai akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Bukan itu saja, di zaman itu istrilah yang dianggap punya masalah kalau belum lahir sebuah hati dalam keluarga. Saya kira bukan hanya di masa itu. Sekarang pun orang masih beranggapan bahwa jikalau belum lahir buah hati dalam keluarga, maka kecenderungan perempuanlah atau istrilah yang dianggap mandul. Padahal kenyataannya bisa tidak demikian. Sekarang kita tahu bahwa kemandulan itu bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Namun yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan atau istri. Apa yang dilakukan oleh Ishak terhadap Ribka ketika ternyata Ishak tahu bahwa Ribka mandul? Apakah Ishak berniat menceraikannya? Ataukah Ishak berniat menikah lagi? Atau setidaknya mengambil gundik? Karena pada zaman itu hal yang demikian dianggap lumrah. Ternyata tidak semua alternatif itu dipilih oleh Ishak. Dalam nats ini diceritakan bagi kita bahwa Ishak lebih memilih datang kepada Allah dalam doa. Apakah begitu ia berdoa, doanya langsung dikabulkan Tuhan? Ternyata dalam Kejadian pasal 25 ayat 26 kita menemukan jawabannya bahwa 20 tahun lamanya Ishak menunggu jawaban doanya dari Tuhan. 20 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Tetapi selama 20 tahun itu Ishak tetap bertekun dalam doa tanpa berputus asa. Dan setelah 20 tahun Tuhan mengabulkan doanya. Apa sebabnya Ishak tetap menantikan dengan sabar jawaban doanya? Pertama, kita tahu bahwa Ishak percaya bahwa Tuhan tahu yang baik baginya. Karena itu ia tetap sabar meskipun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Dan dalam Kejadian pasal 24 ayat 67 kita mengetahui bahwa Ishak sangat mencintai Ribka. Jadi cinta bisa memiliki peranan penting atas tindakan Ishak terhadap Ribka. Karena cintalah Ishak tetap bersama Ribka meskipun Ribka mandul. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan para suami yang istrinya mengalami kemandulan? Seperti halnya Ribka. Adakah suami tetap menyayangi istrinya? Adakah suami tetap setia terhadap istrinya? Atau apakah suami tetap berserah dan percaya bahwa Tuhan tahu yang baik bagi keluarganya, sehingga suami tetap mendekatkan diri kepada Allah, bertekun di dalam doa, selalu menaruh pengharapan akan pertolongan Tuhan bagi keluarganya.
Ishak adalah contoh sosok suami yang bukan hanya beriman dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi juga setia dan cinta kepada Ribka meskipun Ribka mandul. Ini betul-betul suami yang sangat diidam-idamkan oleh setiap perempuan ya. Bayangkan, mandul itu bukan perkara yang ringan bagi perempuan, itu beban yang luar biasa berat begitu. Tetapi Ishak dalam nats ini kita perhatikan cintanya luar biasa kepada Ribka meskipun Ribka mandul. Jadi inilah yang membuat Ishak begitu ya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Ribka, cinta dan setia kepadanya. Demikian pula halnya yang diharapkan kepada para suami. Apapun yang menjadi kekurangan istri, termasuk tidak dapat memberikan buah hati dalam pernikahan, suami hendaknya tetap mencintai istri, tetap setia kepada istri, tetap mengandalkan Tuhan, dan bertekun di dalam doa. Demikian pula kalau kita membaca dalam nats ini halnya dengan Ribka. Ketika ia memiliki masalah dalam kandungannya, atau ketika ia memiliki masalah ketika ia hamil, ia datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Betul-betul Ribka seorang yang begitu kuat imannya, yang juga mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan yang ia hadapi dalam hidupnya, termasuk juga dalam keluarganya, ia datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Di hari perempuan Gereja Kalimantan Evangelis saat ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kaum perempuan, baik itu sebagai istri, sebagai ibu, adalah sosok yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu pergumulan, permasalahan, baik dalam rumah tangga, terhadap suami, anak-anak, mertua, maupun atas usaha dan pekerjaan dan sebagainya yang kita hadapi dalam hidup ini, hendaklah kita berkeluh kesah dan menyampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua keluarga Kristen dikaruniai anak dalam pernikahannya. Ada banyak keluarga Kristen yang bergumul dengan hal demikian. Meskipun demikian, janganlah saling menyalahkan, ribut dalam rumah tangga, selingkuh, bercerai, dan lain sebagainya. Hal tersebut betul-betul tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus mengingat kembali bahwa yang mengikat kita sebagai suami dan istri bukan hanya selembar surat nikah, tetapi cinta dan janji kita di hadapan Allah. Kita sudah berjanji untuk menerima pasangan hidup kita. Kita berjanji untuk saling mengasihi dalam suka dan dalam duka, sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Dan janji itu kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ishak dan Ribka adalah contoh bagi kita, bahwa apapun yang menjadi pergumulan dan masalah dalam hidup mereka, termasuk kemandulan, hendaknya kita membawanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tahu yang baik bagi kita. Selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, di Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis ini, kami berdoa khususnya bagi kaum perempuan, perempuan yang mengalami pergumulan, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang dieksploitasi, perempuan yang sampai saat ini belum memiliki keturunan. Tuhan kiranya menolong mereka, mendengarkan segala seruan doa dan teriakan
minta tolong mereka. Sebab kami percaya Tuhan memberikan kelegaan dan sebagai penolong dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga, sebagai istri, sebagai wanita karir, sebagai perempuan single parents, agar mereka dapat merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka dengan pemeliharaanmu, hikmat kebijaksanaan-Mu yang Kau berikan dalam hidup mereka, agar mereka tetap setia dan takut kepadamu. Berilah kelemah lembutan dan penguasaan diri bagi kaum perempuan sebagai ibu dalam membimbing anak-anaknya dan sebagai istri yang mendampingi suami. Pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort, Seksi Pelayanan Perempuan Majelis Jemaat, Seksi Pelayanan Perempuan Majelis Calon Jemaat, kiranya dilindungi, diberkati dan disertai oleh Tuhan, agar dapat menjalankan tugas dan pelayanan sebaik mungkin, sehingga setiap program yang telah dibuat dapat dilaksanakan demi kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu seksi pelayanan perempuan dimanapun berada, Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati. Inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku rindukan
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama, seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan, beramalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKI Panenga, dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.